Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ini baru ya rawatan burung ya untuk teman-teman. Gimana kabar kalian? Apakah sudah mumet ya? Selama bodrek masih tersedia di apotek, jangan pernah menyerah ya. Selalu putus asa. Nah, ini aku mau sepil ya. Sepil apa Om? Sepil sedikit cara aturan pakai untuk vitamin-vitamin yang saya rekomendasikan ya. Nah, ini teman-teman sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, saya selalu menyediakan jangkrik itu ini ya. Ini jangkrik ini diberikan hari ini, tapi dipisahkan dengan jangkrik-jangkrik yang nih, contohnya seperti ini. Nah, kita kasih contoh biar teman-teman itu enggak pusing. Nih, jadi jangkrik yang di sini nih, ini kasih makan pisang, ya kan? Ini disiapkan, potongin kakinya, ya, taruh di sini. Nah, ini jangkrik ini diberikan untuk yang potongan dari sini ini, pokoknya hari ini ya, hari ini potong ini untuk besok diberikan. Jadi aku nggak ngambil dari sini, tak pisah ke sini. Ini tak kasih jamu, jangkriknya, kasih fur, kasih pisang. Oh, jadi dia nginep semalam di sini. Dari sini, ini nginep semalam juga. Ya kalau ini sudah beberapa malam di sini, cuma kasih makan pisang teman-teman. Seperti itu. Ya. Terus dari sini, ini pindah ke sini teman-teman. Nih, ini apa Om? Ini nih. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu satu, nafsu makanmu bagus. Yang pertama. Yang kedua, burung otomatis lebih sehat. Untuk pencernaan juga wis pastilah ya. Jadi kalian nggak usah pusing pencernaan. Terus volumenya burung menjadi bening. Kok bisa Om? Bisa. Karena ini ada kandungan jamu, teman-teman, bukan obat kimia. Seperti itu. Ini seberapa Om? Ini satu ini nih. Buka full, ya kan? Tuang sini. Jangkrikmu, contoh untuk cucak hijau harian yang hariannya 22 ya. Ini bisa dicemplungkan di sini 2. Nih. Nah, itu ya. Atau yang bubuk kuning ini juga sama seperti itu. Cuman saranku pemberian ini ya, ini bisa dibarengin dengan ini, bisa enggak juga bisa, seperti itu. Cuman untuk yang saset serbuk putih polos itu jangan dicampur dengan ini, karena nanti kalian pusing kalau dicampur-campur semua. Nah, ini cuma ginikan aja. Nah, kalau ini bisa dikasih campurin, jadi hasilnya lebih maksimal. Seperti itu. Kalau ini sih ya bisa dikatakan ya burung yang cuak hijau contoh lah ya, yang sulit jamtrok, kotorannya berair terus ya, terus apa namanya, dia itu gembung melet. Nih pakai yang ini, tak saranin pakai yang ini. Jadi satu kapsul ini awet teman-teman, tuh cuma kena sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, begini aja. Itu nanti kalau untuk cucak hijau kalian bisa lepas kepalanya seperti itu. Nah, nanti
Hasilnya seperti ini. Kotorannya ya. Kotorannya seperti ini. Tuh. Kotorannya kering-kering teman-teman. Ini di sini non jemur. Ya. Non jemur di sini. Hariannya di sini. Di sini panas nggak Om tempatnya? Adem. Kalau dibilang adem lah, sirkulasi udara bagus kan itu bolong-bolong. Tuh. Nah, nih. Burung juga kelihatan tuh. Dia ini hariannya di sini, teman-teman. Yang dimaksud cepuk standby, kasih tahu. Jadi kalian biar gak mumet ya. Nih, batok ini standby diisi sekali. Bisa 4 hari sekali ngisinya, bisa 7 hari, seminggu sekali ngisinya. Ya. Yang dimaksud cepuk standby saya itu seperti ini. Alah, jelas nggak sih? Nggak mau fokus ya teman-teman. Nah, tuh. Ada airnya nggak Om? Daripada pusing-pusing, tuh. Aduh, nggak mau fokus ya teman-teman. HP ku jelek. Kameranya jelek. Jadi ini bisa diisi cepuk ini. Ini seminggu sekali kah, 4 hari sekali kah. Jadi dia kalau mau mandi ya biar mandi, kalau nggak mandi ya biar nggak mandi, seperti itu. Cuman biasanya kalau burung sudah kondisinya bagus ataupun sehat ya, walaupun ini kotor tapi kering teman-teman, nggak berair lembek. Tuh mana, ya kan? Tuh, ini tak bersihkan 2 hari sekali teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau kotorannya lembek ya, mohon maaf ya sering dibersihkan karena kan dia berjamur ya, berjamur itu nggak bagus. Terus, nah satu lagi, pemberian pisang aku selalu seperti ini. Kenapa? Kalau tak buka semua itu biasanya bisa mengakibatkan kalau nggak dimakan habis itu berjamur atasnya. Nah itu nggak bagus, bikin burung jadi diare ya, terus nafsu makannya turun ya, mengakibatkan burung sakit lah. Nah contohnya seperti ini nih, sehat apa enggak burungnya? Bersih bersih. Oh begitu, nggak ribet kan, cantalnya seperti ini. Kalau kotoranmu masih berair nggak usah nyalain settingan teman-teman. Walau alam, kadang Senin Kamis, kadang Jumat Minggu. Apa yang Senin Kamis Jumat Minggu? Jalan lapangannya. Nah, ini kalau dikeluarkan dari sini teman-teman, dia tuh udah jambul. Seperti itu. Seperti itu kawan-kawan. Jelas ya untuk cucak hijau. Kalian nggak usah nanya settingan ini burung bagus apa enggak. Kamu kalau bisa ngerawat seperti ini dulu, ya. Ini mbok kasih jangkrik tok 1 biji di lapang juga on teman-teman. Juga jambul. Tinggal apa? Tinggal Om ini di lapangan jedanya kurang rapet. Om ini di lapangan jambulnya masih naik turun, ya kan? Om ini di gantengan baru kuat main 1 sesi. Itu yang kalian tanyakan. Tapi kalau kalian ngerawat seperti ini aja kotorannya belum bisa, mau burung bagus pun ya jadi sampah teman-teman. Seperti itu. Begitu loh. Jelas ya teman-teman. Bedakan burung sehat dan kelemar-kelemar. Nah ini perlu jemur nggak Om? Dia tak jemur itu nggak nentu teman-teman. Seminggu sekali. Karena kalau dikeluarkan, dijemur, ini burung langsung jambul, dia langsung marah, langsung emosi. Seperti itu. Nantilah kalau umpamanya apa ya, ada burung baru yang masuk lagi, nanti rendeng di sebelahnya sini nih. Ini ada cantelan, nanti aku bikin cantelan jadi sehari-hari sini, sehari-hari sini. Ini untuk cak hijau. Tapi kalau burungmu kotorannya masih berair ya, kamu mau mandikan, mandi jemur, sauna, percaya sama saya, kamu akan mumet pada waktunya dan akan stres jika apotek itu sudah tutup. Seperti itu rawat burung tuh
nggak usah mumet teman-teman. Tuh, kalau nggak percaya, ini burung stabil apa nggak Om? Nih Om, ya 5.000, ya nggak usah pantau lapangan Om, nggak usah pantau lapangan, 5.000, harga 5.000. Wes, kalian bawa, kalian tak kasih tahu. Hariannya seperti ini udah jelas di konten ini ya. Kalau nggak percaya ini ya, umpamanya setiap burung rawatannya beda-beda, setiap burung prestasi ketika pindah tempat butuh penyesuaian, itu betul. Tapi ketika burung itu ya sudah terbiasa dengan kondisi yang satu, tidak dirubah-rubah rawatannya, ya penempatannya juga bagus, ya ini bawa kalian tetap jalan. Garansi 5 juta, nggak jalan uang kembali. Seperti itu, ayo. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang jelas, memang teman-teman kalau namanya orang belajar itu butuh proses waktu. Karena kalian belajar itu hanya bermodalkan istilahnya burung rusak. Kita itu harus sabar telaten, itu yang pertama. Tapi kalau kalian belajar burung rusak ya kan, mbok rawat gonta-ganti kalian mumet. Kalian tuh harus punya burung satu prestasi dulu ya, baru itu burung yang prestasi itu kalian rusak kan, kalian benerin lagi. Kalau itu udah bener, itu kalian udah lulus. Tapi kalau kalian modalnya burung rusak ya sabar, nggak usah ngikutin orang ini dimandi jemur setiap hari. Yang penting kalian itu belajar dulu nyetabilin burung ya, nyetabilin burung seperti itu. Nggak usah mikirin kalian itu wah Om Rio bisa main kuat bersesi-sesi. Intinya itu dasarnya dulu teman-teman, seperti itu. Kalau kalian langsung menggebu-gebu ya, dalam artian menggebu-gebu tuh aku harus bisa bikin burung ini kuat main 2 sesi 3 sesi, wah tak rawat mandi jemur setiap hari sampai kenceng, itu salah teman-teman. Karena semua itu ada resikonya. Seperti itu. Kalau kalian siap menghadapi resiko itu ya nggak masalah mandi jemur setiap hari, nggak masalah. Tapi kalau kotorannya juga bisa kering, ini pagi loh teman-teman. No, emang ada yang berjamur? Oh, ada nggak? Oh, ini cuaca di sini adem, dibilang adem ya. Kalau kotoranmu aja masih lembek berair kok ngomongin settingan, kalian bakalan jadi hantu teman-teman, bakalan jadi hantu, termasuk golongan jin kalian. Kalau kalian itu ngeyelan termasuk golongan jin. Kenapa saya bilang golongan jin? Ngeyelan. Seperti itu teman-teman. Dan untuk saya pribadi ya, yang jelas kalau kita menggantang di gantangan ya jangan mengikuti saya. Saya itu kalau gantang burung selalu satu, kadang jalan kadang enggak, itu betul. Yang kedua, kadang alah wis poe gantang itu bukan untuk mencari juara. Saya ini mencoba mencari sesuatu yang baru, hal baru, dalam artian seperti apa, ini burung kalau tak gini kan hasilnya seperti apa, ini kalau burung tak rawat seperti ini hasilnya seperti apa, seperti itu. Kalau cuman pengen burung jalan gantangan lama itu sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Seperti itu ya. Ini untuk cuca hijau. Kawan-kawan cuca hijau, kalian nggak usah pusing ya, tetap semangat ya, selalu putus asa boleh. Nah ini tak sepilkan lagi nih contoh. Contoh lagi teman-teman, ini murai batu ya, murai batu ini teman-teman, ini posisi bukan murai batu, ini batu ini. Kenapa saya bilang batu? Kalau digantang itu satu, faktornya kurang, masih kurang. Aku masih nyari settingan, cek dan recheck teman-teman. Memang kotoran itu memang sangat berpengaruh dengan kesehatan burung. Nah ini tak kasih tahu. Duh nggak terang ya kamera aku, sebentar teman-teman, sebentar.
Nah, ini teman-teman, jadi tak kasih makan jangkrik. Tuh, kelihatan nggak sih? Kalian kelihatan? Nah, tuh. Ini kotorannya berbusa teman-teman tuh. Aku baru sadar. Jadi ini burung ini disetting jadi hantu pun, jenis genderuwo atau pocongan dan iblis sekalipun itu nggak bakalan jalan. Tenaganya selalu nggak ada. Ini burung ini. Ini ya, tenaganya selalu nggak ada teman-teman. Ini burung nafsu makannya udah bagus, cuman kotorannya selalu berbusa. Nah, aku baru sadar itu. Makanya dia dilombakan itu nggak pernah ada tenaganya. Dirawat mandi, diumbar, dijemur, itu nggak ada perubahannya. Ternyata dari pencernaannya memang bermasalah kawan-kawan. Oh, nah nggak mau, faktornya kayak tenaganya kurang terus. Ini burung ini, ya seperti itu. Jadi burung murai cak hijau yang kotorannya memang berbusa itu tenaganya ngempos. Solusinya gimana? Aku pakai ini. Aku nggak promo jamu teman-teman. Kalian mau pakai syukur bikin sendiri ya terserah. Seperti itu. Nih, aku mulai rutin tak pakai ini nih teman-teman. Tadinya dia itu, aduh, naik turun emosinya. Agak kesulitan aku nyari tenaganya. Diumbar ya jadi jin, dikerodong jadi hantu, ya dibuat separuh jadi iblis ya. Ini, burung ini ternyata kurang sehat kawan-kawan. Oke, inilah kita olah-alik. Ini senangannya biasanya memang rutin jemur. Sebelumnya itu rutin jemur. Itu mulai enak. Nah, kesini ya mungkin dari keteledoran saya pribadi ya. Jadi seperti ini dia. Ini mau tak sembuhkan dulu. Dan ini produk ngelowo. Nggak kelihatan ya, karena hariannya seperti ini teman-teman. Produk ngelowo. Dia itu rutin apa ya? Gacor burung ini. Extra fooding dia sekarang di pagi 5 sore 3. Kenapa tak gini kan? Dia ini minus di tenaganya. Minus tenaga ya. Garis bawah minus tenaga. Tapi kotorannya bagus. Terus yang ini juga sama. Nih si bajingan ini dia di bawah dia. Ini tak kasih tahu. Kamera aku agak gelap teman-teman. Ini si bajingan ini juga minus di tenaga. Ini sama tak begini kan. Tuh, gak kelihatan ya. Nah, tuh. Gak kelihatan teman. Jadi dia ini tak buka ini ya, tuh sama. Ini minus tenaga juga. Perawatannya sama. Nah, ini for aku masih pakai gold coin hijau. Ya, kenapa gold coin hijau? Aku nggak endorse merek atau apa, karena aku punyanya itu. Cuman di sini tak bantu dengan mix dengan AMS 35. Ini juga sama. Perawatannya seperti ini. Dia itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu 4 hari jemur, mandi. Ya, rata jemur mandi. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu dia di dalam seperti ini. Jangkrik 5 pagi, sore 3. Sama dengan hantu yang di sana. Kan? Tuh. Kalau ngomongin kotorannya bagus, dia ini udah bagus. Nah, dia minta dikeluarkan seperti itu. Aku review burung-burung di rumah ya, rawat-rawatannya. Jadi untuk teman-teman seperti itu ya. Untuk rawatan-rawatan burung itu
saya sarankan untuk pemain cucak hijau. Kalau kalian punya burung cucak hijau, burung banyak cuma jadi cucak hijau. Kalau murai batu ya cuma jadi batu, nggak jadi murai. Kalian cek dulu sebelum melakukan rawatan mandi jemur itu, cobalah istirahatkan dulu. Cek yang pertama nafsu makan, karena murai batu ya, khususnya murai batu ini ya, nafsu makan fur ini sangat berpengaruh dia, dan mood makan furnya itu sangat-sangat mudah hilang. Kalau dia nggak kondisi pasti moodnya itu makan furnya kurang lahap. Seperti itu. Jangan memikirkan murai batu itu wah bongkar isian terus. Masalah bongkar isian. Kalau burung lowo, apa namanya, cia itu wis pasti teman-teman. Wis pasti apa? Yaitu tadi kesehatannya memang menurun. Itu memang ya nyata sih. Itu nggak bisa dipungkiri. Cucak hijau juga sama. Ya, cucak hijau itu juga sama teman-teman. Sama dalam artian kamu nggak usah mikirin isian sekebon. Kalau rawatanmu masih bikin dia mencret, sampahkan seperti itu. Nah, dia lagi santai tuh, kelihatan? Ya, isir santai dia. Mulutku terlalu dekat kamera, sorry. Nah, tuh, kelihatan kan? Isir santai dia. Ini nanti dia habis ini mandi. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal gantang doang. Gantang kasih jangkrik apa kasih uha. Terus pasti jalan. Nggak ribet banget. Bikin seperti ini ya prosesnya memang lama kalau burungnya. Tergantung kondisi burungnya lah. Kalau burungnya mencret diare panas parah, asam lambung tinggi ya lama. Tapi kalau nggak kena asam lambung ya nggak lama teman-teman. Tuh. Dan perlu diingat teman-teman, penyakit itu bukan datang dari lingkungan saja, dari pikiran. Stres itu mengakibatkan penyakit ya. Dan yang stres itu bisa mengakibatkan penyakit yang memang lebih kronis daripada kalian memikirkan jamtrok di rumah ya. Kenapa saya bilang begitu? Nah, pola pikirnya itu berbeda-beda. Namanya burung stres ya, mau rawat seperti apa itu nggak bakalan jalan. Di rumah ada jamtrok di lapangan gembos ya kan, plongo hilang jamtroknya, naik turun jamtroknya. Sebenarnya burung-burung seperti itu tuh nggak perlu dirawat, istirahatkan. Kalau mau gembleng terus, ada yang memang burung kuat, ada kebanyakan burung ya itu nggak kuat. Makanya burung bagus, burung stabil itu harganya mahal. Kualitas burungnya itu memang bagus. Kualitas burung bagus, rawatannya juga bagus, dan jadikan burung istimewa. Tapi kalau rawatanmu istimewa, burungmu nggak bagus, ya kualitasnya memang kurang bagus ya. Itu yang nggak menutupi kemungkinan dan nggak memungkiri kalau dikatakan wah burung kalah. Seperti itu, kita harus legowo. Nah, berharap burung beli murah jual mahal, yaitu harapan semua orang itu seperti itu. Tapi kan ya kembali lagi lah, pinter-pinter aja merawat burung ya kan, jangan aneh-aneh ya. Jadikan burung satu juara nanti berikutnya seperti itu. Kalau kalian pengen enak lagi, beli burung yang prestasi, tapi yang jual itu jujur, memberikan semua rawatannya ya, maksudnya itu kesehariannya, extra foodingnya. Karena penjual itu kebanyakan itu ya sekedarnya itu lawannya ini rawatan mandi jemur harian jangkrik 33, settingannya gini. Udah gitu tok. Dia itu nggak pernah menjelaskan sedetail yang mungkin. Ya wajar lah dengan harga 1 juta, 2 juta, 3 juta itu wajar.
Tapi kalau burung harganya mahal, ya nggak jauh beda lah burung-burung mewah yang harganya ratusan puluhan juta. Bahkan sampai perawatnya pun walaupun gonta-ganti pemilik, perawatnya tetap sama. Karena yaitu burung kualitas bagus, perawatannya bagus. Seperti itu memang nggak menutupi kemungkinan ataupun nggak memungkiri lah. Lawang yang beli 5 juta, 3 juta yang jadi sampah juga banyak. Mulai batu, ya dirawat sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadi batu murai, bukan murai batu murai. Matong. Seperti itu. Ya, itu sih terserah teman-teman lah ya. Itu pendapat saya pribadi seperti itu. Ya kalau berbicara, wah burung ombril juga nggak jalan lapangan. Nah, burung saya burung rusak semua teman-teman. Ya ada sebagiannya jalan, udah jalan ada. Ya karena untuk saya pribadi itu memang nggak mampu untuk beli yang juara itu, nggak mampu, harganya mahal. Dari yang rusak, yang jiak bulu, yang jiak ekor, seperti itu. Yang murah-murah, yang orang-orang udah frustasi dan patah semangat, itu yang kita beli, seperti itu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini cukup sekian. Aku tak lanjut rawat burung ya. Ini posisi ini seperti ini, mandi ya, mandi, keluar mandi udah diangin seperti ini lagi. Sampai kapan? Sampai dia tenaganya pulih, sampai dia nyaman, seperti itu. Teman, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.